Saya sudah tanda tanganin hari Kamis karena semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dari semua kementerian atau KL yang terlibat sudah mengatakan tidak ada masalah, ya udah tekan. Pak Sandi ya? Siapa? Ya dia datang kemari, ya saya jelasin. Nanti Pak Ridwan brief mereka, jadi nggak usah ribut di luar gitu loh, nggak perlu. Jelasin mana yang nggak setuju, beritahu. Yang kaji ini kan kita semua. Jadi jangan dibuat di luar itu seperti ada yang aneh, nggak ada yang aneh-aneh kok. Ketika itu nanti berbeda dengan apa yang diinginkan Gubernur baru tanggal 6. Nggak ada soalnya, nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini ada nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan di publik. Dalam 100 hari kerja pertama? Nanti kita sampaikan sesudah ada waktunya nanti. Sama Kampung Aporio Pak, ini kemarin nonton bareng, ini mereka menagih janji katanya kapan ditata bukan digusur, gimana Pak? Ya, tentu semua janji-janji akan kita laksanakan. Kita punya waktu dan kita akan segerakan. Semua urusan yang bisa kita selesaikan awal, kita selesaikan awal. Tidak akan kita tunda. Tapi kita akan pastikan semua berjalan dengan baik, bukan sekedar kerja. Saya sampaikan kemarin, kita membawa gagasan, kita juga ungkapkan dalam kata-kata supaya bisa dipahami, baru kemudian kita kerjakan. Pak, masih lagi nggak Pak menolak reklamasi Pak? Masih konsisten nggak Pak untuk menolak reklamasi Pak? Pokoknya semua yang menjadi janji kita itu yang akan kita laksanakan. Berarti konsisten Pak ya, sesuai 23. Pokoknya Anda lihat di janji itu, di website ada. Insya Allah belum ada perubahan di websitenya, jadi Anda lihat di website. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bastari Barus. Saya kira bolanya ini udah di Pemda. Pemda tentu saja bukan hanya gubernur, tapi juga DPRD. Dalam hal ini DPRD yang berwenang untuk mengeluarkan perda. Sebagai ketua DPRD, gimana Anda melihat dilema ini? Satu pihak pemerintah pusat kepingin moratorium dicabut atau memutuskan dicabut, sementara janji gubernur Anda bukan hanya moratorium tapi izin untuk reklamasi nggak akan dikasih. Itu aja Bang Karni. Sementara ya itu nanti jawaban Anda banyak. Makasih, saya Bang mau Karni. tanyain. Pertama, ralat dulu, saya bukan ketua DPRD. Ketua DPRD itu Pak Pras. DPD. Oh ya, di sini DPRD. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan itu jadi doa. Mudah-mudahan jadi kan. Jadi begini, bahwa kehadiran saya di sini diketahui oleh semua teman-teman di DPRD. Dan DPRD DKI tidak concern terhadap pelaksanaan reklamasi karena itu bukan ranah daripada DPRD DKI. Ranah kami adalah membuat aturan daripada ruang-ruang kosong yang belum ada aturannya, yang bisa saja ini digunakan bukan pada hari ini gitu. Bisa saja ketika satu hari nanti sudah tidak ada lagi polemik atau semua sudah bersepakat atau 20-30 tahun lagi silakan aja. Tapi ya itu harus diantisipasi kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan katakanlah terhadap ruang yang sudah ada itu perlu diantisipasi dan diberikan zoningnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah oleh karena itu mungkin pertanyaan paling tepat yang diajukan kepada DPRD adalah kapan raperda ini akan diselesaikan. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri sudah 2-3 kali memberikan teguran kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk menyelesaikan 2 raperda ini. Ada 8 provinsi seingat saya yang harus segera menyelesaikan ini terkait dengan kebijakan nasional juga terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ya tadi Pak Kardi menyebutkan sebagai janji kampanye. Saya kira sederhana saja. Janji kampanye siapapun kalau lagi kampanye kan pasti berjanji. Ada janji yang bisa dipenuhi 100%, ada yang cuman mungkin 75%, ada 50%, bahkan ada yang terkadang hanya bisa ditunda gitu. Nah, ini kita lihat karena kebijakan mencabut reklamasi ini atau menolak reklamasi ini tidak pada Gubernur DKI. Silakan saja dibuat aturan yang baru untuk mencabut itu. Kalau undang-undang mengisyaratkan, kami sendiri tidak bisa kemudian secara sepihak membatalkan pembahasan dua raperda ini. Karena itu sudah diisyaratkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kita harus selesaikan itu. Nah, apabila tadi dikatakan juga Jakarta untuk semua, saya dengar kemarin Pak Anies itu, saya bangga sekali kepada beliau dan kami akan mendukung program beliau juga, bahwa Jakarta untuk semua, tidak untuk satu kelompok saja. Maka marilah berpikir seluruh jengkal tanah Jakarta ini bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi kepada 12 juta masyarakat Jakarta yang juga menginginkan akses pantai yang gratis, kemudian mereka dapat juga belajar dari lingkungan dan sebagainya. Jadi inilah yang mesti kemudian sebagai seorang gubernur baru nanti mempelajari lebih lanjut lagi. Apa sebetulnya yang menjadi kendala pada saat tidak mungkin satu persoalan tidak ada solusi. Saya menyarankan ya, apabila memang kehendak beberapa pihak ini mengatakan bahwa ini belum pas untuk dilaksanakan, utamanya dari teman-teman nelayan, tentu yang hanya bisa dilakukan adalah mencabut peraturan dengan peraturan. Tidak bisa dengan lisan dan segala macam begitu. Haruslah dengan aturan. Nah, oleh karena itu saya juga ingin mengingatkan, memang ke belakang kita lihat ada beberapa masalah yang terjadi di pulau-pulau tersebut. Masalah bukan berarti kita harus menghentikan, tetapi coba di-solve permasalahannya, tegakkan aturannya sehingga semuanya mendapat kepastian bahwa apa yang dilakukan ini tidak semata-mata untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Kami di dalam membahas rancangan perda itu memasukkan hak-hak masyarakat yang sangat besar sekali. Bahkan para pengembang hanya kami batasi sampai dengan dari 100% yang lu lakukan, yang Anda lakukan reklamasi, maka di aturan ini kita buat mereka punya hak cuman 42-45% saja. Sisanya menjadi hak masyarakat Jakarta dan Pemprov DKI sebagai pengelola, dan seluruh pulau itu terakses oleh masyarakat secara bebas anytime. Itulah yang menjadi bagian dari apa yang kami lakukan. Dan kira-kira juga kontribusi pajak ataupun penghasilan bukan pajak yang akan didapatkan oleh pemerintah DKI, yang tentu akan disalurkan kepada masyarakat DKI Jakarta, termasuk dari seluruh golongan, itu akan mencapai angka kurang lebih 120 triliun. Ayo, saya juga meminta kepada Pak Anies Sandi, silakan melakukan upaya apa yang dianggap baik untuk itu. Sekaligus mungkin ada hal lain yang dapat dilakukan ya, untuk juga menggantikan rencana pendapatan yang sebesar ini, sehingga masyarakat Jakarta ini dapat di-solve problemnya begitu loh. Ini mungkin sementara Bang Karni, dan saya bangga kepada Bung Anies dan Bung Sandi yang mengatakan Jakarta tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk 12 juta masyarakat Jakarta. Terima kasih. Baik, kira-kira kapan perda itu lahir? Segera Bang Karni. Baik, isinya apa kira-kira? Ada beberapa dari syarat-syarat moratorium kemarin yang akan dimasukkan kembali. Saya baru mendapatkan hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Bang Karni butuh saya bisa sampaikan, mana tahu ILC yang akan datang masih akan menyiarkan hal yang sama gitu. Iya, tapi bayangan Anda sebagai pimpinan, bayangan saya di sana seperti apa? Saya bukan pimpinan, saya anggota. Arahnya kemana? Arahnya adalah menyelesaikan sebagaimana amanah daripada
undang-undang dan perintah dari Kemendagri untuk menyelesaikan dua perda ini. Kemendagri kan tidak mengarahkan isi, makanya saya tanya isinya tadi. Kalau isinya ya masih yang seperti kemarin aja, ada tambahan beberapa tentang ada jembatan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya reklamasi terus dengan tambahan jembatan atau apa? Tidak reklamasi. Perda ini satu pasal pun tidak mengatur tentang reklamasi, dia mengatur zoning, zonanya saja. Di Pulau A boleh membangun apa, berapa banyak, siapa yang melakukan, gitu. Jadi Raperda ini tidak mengisyaratkan tentang perizinan reklamasi dan sebagainya. Kita tidak membahas reklamasi, kita hanya membuat aturan tata ruangnya saja. Itu part dari DPRD DKI, Bang Karni. Baik, semua zona tadi itu kan tercipta dari lahirnya pulau-pulau tersebut. Pulau yang dari A sampai Z tadilah. Yang pertanyaan saya, kalau perdanya sekarang pun belum jadi, berarti kan pulau itu sudah reklamasi itu sudah diizinkan 2 tahun lalu, dan sampai sekarang baru perdanya mau lahir. Baik. Kenapa waktu itu DPRD tidak bereaksi? Begini Bang Karni, sepengetahuan kami bahwa sudah ada perda yang terdahulu yang mengatur itu, namanya Perda 8 tahun 95, turunan dari Perpres nomor 52 di sana. Jadi ketika Perda nomor 8 selesai, maka kemudian hal-hal lain boleh dilanjutkan. Namun setelah ada Undang-Undang nomor 26, kemudian revisi Undang-Undang 27, kemudian timbul lagi yang namanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2014, maka isyarat yang timbul adalah ketika Anda akan melaksanakan reklamasi, maka wajib terlebih dahulu diselesaikan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana tata ruangnya. Itu dia. Jadi munculnya yang sebelum itu ya, makanya kan nggak semua juga pulau kemarin pada waktu PT-UN itu kalah gitu loh. Ya, artinya udah sesuai dengan perda sebelumnya. Saya kira demikian. Seharusnya hari ini dihadiri juga dari teman-teman Pemprov DKI, tapi nggak tahu juga ya. Kemarin saya ketika tanya katanya saya ngeri-ngeri sedap datang kalau untuk urusan ini, katanya Bang Karni, mengingat gubernurnya baru gitu. Yang ngeri sedap stafnya atau gubernurnya? Ya stafnya gitu. Oh iya, iyalah, stafnya dulu mendukung reklamasi, sementara gubernur barunya tidak. Bagaimana dia ngomong di sini? Ini saya kira ini kan program pemerintah pusat. DKI Jakarta ini bukan kerajaan sendiri. Siapapun pemimpinnya, siapapun gubernurnya yang terpilih, maka sistem kita menganut juga berkelanjutan. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan gubernur terdahulu bukan berarti kemudian sekarang ini tidak dapat dilanjutkan, kan begitu. Apalagi ini adalah perintah dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI untuk segera menyelesaikan ya, tapi kan terkait ini. Kebijakan gubernur terdahulu terbukti salah, karena itu ada moratorium. Bagaimana pemerintah yang baru melanjutkan keputusan yang salah? Ya itu tolong dipertanyakan kepada pemerintah pusat saja, jangan kepada kami. Ada gitu. Bicara tentang pemerintah pusat. Kalau begitu dari mana, sejauh mana wewenang dari pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah? Saya kira begini ya, ini mana pemerintah daerahnya nggak ada, oke lah. Nggak ada. Karena kami bagian daripada pemerintah daerah. Anda larang datang kemarin itu. Gini, ketika reklamasi, katakanlah ini sudah kemudian menjadi kebijakan atau polisi pemerintah pusat dengan melengkapi segala macam yang sudah disyaratkan, bagaimanapun juga moratorium sudah dicabut, maka kewajiban Pemprov DKI adalah melaksanakan nanti perda ini, perda yang akan diselesaikan ini. Dalam perda itu tentu ada isyarat yang boleh menerbitkan izin kan gubernur. Silakan aja kalau gubernur nggak mau terbitkan izin. Apa sanksinya?
ya sanksinya masyarakat akan menggugat bahwa gubernur tidak melaksanakan perda. Itu aja kok. Jadi dia bisa tidak menerbitkan izin. Ya silakan saja, saya nggak mengatakan bisa. Perda itu adalah amanah rakyat, kan begitu. Baik. Ada yang menarik lagi dari Anda tadi, bahwa Jakarta untuk semua, bukan semua untuk Jakarta kan, tapi Jakarta untuk semua. Jadi pulau-pulau itu tidak hanya untuk nelayan lah kira-kira, tapi untuk seluruh orang Jakarta. Ya. Bagaimana kita bisa percaya itu kalau sekarang saja izinnya juga belum keluar dari gubernur. Anak buah saya kemarin, wartawan saya, wartawati lagi, pakai perahu mendekati pulau itu. Masih jauh pulaunya, lebih dari 12 mil kali. Itu udah diburu pakai speedboat dan pakai sirine. Orang-orang, jadi ada pasukan khusus juga di pulau-pulau itu yang orang mendekat pun tidak boleh. Padahal kita mendekat pulau Singapura pun boleh, asal nanti lewat imigrasi. Kalau ini enggak, di laut juga udah dihadang, bos. Saya khawatirnya nanti pakai mobil pun kita mau masuk ke situ, paspor kita diperiksa dulu di depan. Nah, saya kira begini Bang Karni, itu sesuatu yang luar biasa, yang menurut kami itu nggak pas untuk dilaksanakan di negeri ini, ya kan? Karena laut itu tidak ada yang bisa kapling-kapling, kan begitu tuh. Jadi kalau ada kejadian seperti itu sangat mengecewakan. Tentu menjadi catatan bagi kami. Saya akan coba, saya datang sendiri ke sana nanti. Siapa yang berani tolak saya? Ya, dia belum lihat ada, udah kejar pakai. Loh, ya wajar dia datang, mana itu. tahu waktu datang itu kapal ke Bang Karni itu agak oleng, jadi perlu bantuan mungkin datang ke sana atau bagaimana gitu. Malah mereka nggak mau. Ya, jauh aja. saya kira itu hal yang buruk. Nggak. Yang buruk yang sebagai tidak boleh DPRD terjadi. DKI, saya sebagai rakyat biasa juga melaporkan kelakuan pengusaha di ibu kota ini. Anda kalau berani berhenti di jalan di Mega Kuningan, di jalan raya milik publik itu, berhenti, stop di pinggir dalam 10 menit, yang nempel ke Marriott, Hotel Marriott, baik di belakang, di depan, di samping, keamanan mereka udah datang dan mengusir, dan kita harus jalan. Pas lagi mogok pun kita diperintahin supaya jalan. Baik. Artinya ketika saya tanya apa wewenangmu untuk ngusir, ini kan jalan umum. Baik, Bang Karni. Terus jawabannya tahu apa? Perintah atasan. Ya. Makanya Bang Karni begini, saya pernah juga kejadian begitu Bang Karni. Oh, pernah ya? Kalau gitu berarti sebentar. Saya parkirnya di depan Mabes TNI, di belakang Mabes TNI yang nggak boleh parkir. Saya bilang, ketika saya disuruh oleh sekuritinya jalan, saya bilang nggak ada yang bisa menyuruh saya jalan di sini kecuali saya yang mau jalan. Jadi harus dikembalikan seperti itu. Kalau kita melihat ada ketidakadilan di situ, harus ada juga keberanian kita untuk melawan, gitu Bang Karni. Ya saya lawan. Nah, ini yang saya. Tapi sebagai DPRD saya ngadu sama siap, kita wakil tampung saya dan akan kita teruskan nanti di DKI kan.